Jadi ingat Manda. Oke. Jadi ini Daniel 221 ya. Kita mau bahas dan inilah yang penjelasan yang terakhir tentang minggu lalu. Tentang yang ada yang paling atas, di tengah, dan 3 ya. Oke. Masih ingat nggak? Mana yang nggak ada yang atasnya yang mana? Nomor berapa? Nomor 3 sama 5. 3 sama 5, betul. Oke, siapa yang belum dapat passwordnya tadi? Oh, Merida. Oke, jadi 3 sama 5 kan? Oke, di sini yang warna Daniel 221, coba ketik ke Kak Geidi, apa pengganti nomor 2, apa kata lainnya nomor 2 di Daniel 221? Apa kata lainnya Daniel 2? Jadi di Daniel 221 kata lainnya nomor 2 apa di situ, oke? Di chat ke Kak Geidi. Kak, kata lainnya nomor 2 itu maksudnya yang urutan Yang nomor 2, iya, man, Saul, Ahab, higher power, woman itu kata lain 221 apa? Nah, itu. Oke. Nah. Oke. Tadi pertanyaannya apa? Kata lainnya man, Saul, terus Ahab, higher power, woman di Daniel 221 apa? Oke, Kak. Ya. Kak, ini kan cuma yang nomor 2, bukan yang nomor 1. Nah, nomor 2, sayang. Nomor 2 doang kan? Betul. Oke, thank you, Aca. Boleh nggak pilih satu, Iren? Oke. Satu aja coba. Oke, mantap Iren, mantap Aca. Matthew, coba lagi. Nona, coba lagi. Iya, Aca mantap. Cici Linda, thank you. Bentar lagi kita udah mau maju ya. Aku udah kan, Kak. Ronald, oh sudah paling atas. Terima kasih. Coba Sally cuma satu kata ya. Matthew, mantap Matthew. Udah, C. Oke. Thank you, Sally. Mantap, Sally. Sami, bukan itu. Boleh dikit nggak? Manda, bukan itu. Coba lagi. Evelyn. Katie, coba lagi. Hani, mantap. Evelyn, salah. Evelyn, benar. Sorry. Kok salah. Thank you. Hani, betul. Mantap. Oke. Berjuang ya. Sampai waktunya habis. Oke, sedikit lagi. Oke, mantap Seminona. Thank you. Jadi, ini semua adalah kings. Nomor 2 adalah kings di Daniel 221. Setuju? Setuju, Micia. Ya, setuju. Betul? Ya, betul. Jadi, yang bagian kedua ini kings. Nah, kingsnya coba buktikan kalau dari kita mau kasih waktu 1 menit untuk pikir, lalu kita akan pilih 4 orang yang akan saling memilih satu sama lain untuk menjawab pertanyaannya Kak Geidi, oke? Jadi nomor 2 di sini sama dengan kings ya. Lalu kita mau tanya adalah coba buktikan dari
gambar dari gambar di atas kalau Tuhan removed and set up king. Yang dari Daniel 2. Ya, Oh. jadi dibuktikan dari gambar ini mana yang membuktikan kalau dia yang remove and set up king. Yang dijawab dulu, nanti kakak pilih, oke? Pikir dulu 1 menit baik-baik. Kak, Iya sayang. Kak, berarti itu kita membuktikan bahwa Tuhan ini yang remove sama set up kings di Ya. gambar yang ada 1, 2, 3-nya. Iya, betul. Oke, Kak, thank you. Aha. Dari gambar ini ya, dari gambar 1, 2, 3, 4, 5, apa yang membuktikan kalau Tuhan removed and set up king, atau Tuhan yang menggeser dan menaikkan raja? Apa buktinya? Ini berdasarkan Daniel 2:21. Mana tulisannya? Ya, betul. Dan itu berdasarkan gambar ini, Aca. Jadi Aca dari gambar ini, coba Aca buktikan kalau Tuhanlah yang geser dan menaikkan raja. Itu dia. Oke? Kita 1 menitnya mulai ya. Jadi ini siapa aja, nanti kita akan giliran ya. Jadi kita mau semuanya participate. Nomor 1 adalah Mary Bell, Aca, Nona, Sami, Sally, Delano, Cika, Katie, Evelyn, Hani, Cece Linda, Iren, Matthew. Satu lagi. Manda dan Ronald. Oke? Jadi saling memilih ya untuk menjawab. Jadi 4 orang akan terpilih untuk kasih jawaban reason ini. Oke? Karena tadi yang berdoa adalah Evelyn, Evelyn akan berkesempatan untuk memilih orang pertama. Silakan Evelyn, mau pilih siapa? Mama. Oke, Cece, apa reasonnya? Bukti dari gambar di ini kalau Tuhan remove it and set up the king. Silakan, Ce. Dipotong lagi kamu dulu. Ya. Iya, Berarti God itu bisa remove Saul sama set up Saul. iya, Mama. Iya, Itu buktinya ya, Ce? Heeh. Oke. Thank you, Cece Linda. Cece Linda, pilih orang siapa berikutnya? Pilih Iya, Mama. Manda. Oke, Manda. Apa reason Manda? Kalau aku, dia appoint king, contohnya adalah Raja Saul. Itu dia, kan dia yang bilang kalau dia yang appoint Saul, oh kamu yang jadi raja. Terus kalau misalnya giliran Ahab, itu kan karena dia bukan raja yang baik dan dia seharusnya bukan raja Kingdom of Israel, jadinya Tuhan pun geser. Oke, thank you, Manda. Yep. Oke. Oke. Sorry, error. Oke, Manda pilih orang lain dulu, siapa? Aku pilih Sally deh. Oke, Sally. Kenapa Sally? Apa buktinya Sally? Kalau Sally C karena dibilang Saul itu yang yang diurapi oleh Lord. Itu C.
Oke. Thank you, Sally. Udah Oke, sama. satu orang lagi. Siapa lagi, Sally? Satu orang? Oke, Sally pilih Bang Matthew. Oke, Matthew. Apa reason, Matthew? Kalau men kan waktu itu karena nggak patuh perintah Tuhan, akhirnya men itu diganti oleh setan. Lalu Saul diganti oleh Daud. Ahab intinya Ahab itu bukan raja yang mendengar perintah dari Tuhan, tapi mendengar perintah dari istrinya gitu. Nah terus sehingga dia nggak patut jadi raja. Terus higher power itu dapat kuasanya dari Tuhan gitu. Lalu kalau woman itu atas izin Tuhan, woman bisa menurunkan dan memilih raja gitu. Oke, thank you Matthew reasonnya. Oke, thank you ya. Kita percaya semuanya masing-masing punya jawaban, entah kalian ada jawaban sendiri, atau kalian setuju dengan jawaban 4 orang yang sudah menjawab. Dan yang kakak harapkan, ketika kalian ada yang menjawab, coba dengar baik-baik, karena itu akan menolong kalian punya reason, dan kalian punya perkembangan untuk memperhatikan semua. Aduh, mantap kalau kalian ada yang ngomong, kalian perhatiin. Terus misalnya kayak Matthew tadi ya, dengerin. Dan Aca Seminona cerita apa ya? Seru sekali. Boleh dengar. Kita lagi jawaban. Tapi nggak dipilih. Iya, kalau Mijenya lagi ngomong, dengerin dulu, nanti ditunjuk nggak ngerti. Apa ulang? Oke, sayang? Oke, Mija. Oke. Jadi perlu memperhatikan nggak Acan Seminona? Perlu, Mija. Oh, that's good. Praise the Lord. Oke. Oke, mari kita buktikan bahwa gambar di atas ini bahwa Tuhan yang removed and set up the kings. Betul? Itu yang kita mau perhatikan kan? Jadi, Yep. Untuk pertama kali, apakah yang berikan dominion siapa? God. Nah, jadi apakah dia siapa kings pertama yang dia set up di bumi ini? Adam. Adam, betul? Ya. Dan apakah ketika ini kayak ini aja ya? Ini hanya pemimpin yang merepresentatifkan banyak sekali pemimpin-pemimpin yang silih berganti, boleh? Boleh? Jadi ketika terus tiba-tiba kita lihat dari urutan sejarah Saul, Ahab, ya kan? Dan yang kalau dalam sejarah itu woman, ya. Dan kita tahu woman ini siapa? Papacy kan? Kita langsung aja ya bilang ini papacy. Ya. Jadi dari dalam sejarah dunia ketika ada yang berkuasa yang meletakkan pertama Adam dan yang akhirnya mengganti sehingga meletakkan, diganti dan diletakkan itu siapa semuanya? God. Nah, artinya apakah orang yang kelihatan sebagai higher power di atasnya mereka tunduk kepada siapa? Harusnya God. Mau mereka gunakan mereka punya otoritas nggak sesuai kehendak Tuhan, mau mereka ketika berotoritas mereka jalankan apa yang sesuai kehendak Tuhan, tapi mereka nggak di bawah kuasanya Tuhan, gimana? Yep. Ketika Ahab menjalankan, Tuhan memilih dia untuk menempatkan dia menjadi raja over kingdom of Israel, dan Ahab menjalankan pilihannya untuk memerintah tidak sesuai dengan firman Tuhan, apakah Tuhan bisa
ganti dia, betul nggak? Bisa. Itu dia. Artinya, apakah raja-raja di dunia ini semuanya seizin Tuhan? Dan Iya. Tuhan yang letakkan di tempatnya masing-masing. Iya. Mau Jokowi, mau Biden, ataupun siapapun presiden atau raja-raja di dunia ini yang meletakkan mereka dari Nebukadnezar sampai raja yang baik seperti Daud dan semuanya yang baik ataupun yang jahat, yang tempatkan siapa di situ? God. Sebagaimana Tuhan ada kuasa mengizinkan menempatkan mereka di situ, Tuhan pun dengan gampang untuk singkirkan mereka. Artinya, apakah kita perlu takut sama raja-raja yang nggak takut akan Tuhan atau yang tidak memerintah atau mempergunakan otoritasnya sesuai kehendaknya sendiri, tidak sesuai kehendak Tuhan, apakah perlu takut? Enggak. Kalau saya berencana untuk disingkirkan sama seperti rajanya bisa dengan gampang Tuhan singkirkan, ya saya takut aja sama presiden yang tidak takut Tuhan dan menjalankan agendanya setan, saya takut aja dan saya turuti aja, betul? Tapi kalau saya tahu konsepnya bahwa Tuhan akan dengan gampang singkirkan siapa saja yang coba bertentangan dengan rencana atau kehendaknya, kita lebih obey presiden kita atau kita lebih obey Tuhan yang punya rancangan rencananya yang sesuai dengan firman-Nya yang mana? Itu dia. Apakah kalau kita nggak ada pandangan seperti ini, siapa yang berkuasa di atas siapa, kita akan takut manusia kecenderungannya. Gimana? Iya. Iya, karena manusia itu biasanya kan kayak kelihatan gitu ya. Betul. Apakah kita harus live by faith atau live by sight? Live by faith. Live by faith. Coba cari ayatnya di mana kita harus hidup dengan iman bukan dengan penglihatan. Coba cari ayatnya di chat. Kita kasih waktu 1 menit untuk cari supaya kalian surprise ini ya. Jangan sampai salah chat ke kakak yang penting. Cari ayatnya di mana kita harus hidup berdasarkan iman bukan dengan penglihatan, di mana? Di perjanjian baru ya. Delano, Cika, Katie. Kak, dari tadi Kakak sudah buka ayat berapa? Cari ayat yang. Cari ayat yang menjelaskan bahwa kita harus hidup berdasarkan iman bukan penglihatan. Oh, oke, Kak. Oke, Matthew, mantap. Cari ayat di mana kita harus hidup berdasarkan iman bukan penglihatan. Baru. Di buku 2 Korintus. Ini di 2 Korintus, Kak. Betul. Hidup berdasarkan iman dalam kehidupan toh. Iya, Mary Bell. Karena kalau mati udah nggak bisa hidup dengan iman ya, Mary Bell. Oke. Kita udah ya. Sudah 1 menit supaya kita ini aja. Jadi ada exercise atau apa ya. Oke, bukan itu ayatnya di 2 Korintus. Oke, mantap Iren, sudah dapat. Oke, Iren bilang di mana ayatnya Iren? 2 Korintus 5 ayat 7. Itu dia. Mantap, 2 Korintus 5 ayat 7. Oke? Boleh semuanya? Oke, Ya, boleh. siapa di sini yang faith siapa? Faith siapa? Berdasarkan pelajaran kita, siapa yang faith? Habel. Masa Habel dalam pelajaran higher power ini loh, bukan sanctuary.
Yang faith Higher power. bukan. Saul. Hah? Saul. Bukan. Siapa faith-nya? Kita berjalan dengan faith. Faith-nya siapa yang nggak kelihatan? God ya. God. Siapa yang sight? Adam. Dan presiden. Betul nggak? Power. Jadi kita hidupnya berdasarkan apa yang Tuhan bilang, bukan berdasarkan presiden-presiden yang nggak hidup berdasarkan apa yang Tuhan bilang. Gimana? Ya, Kak. Tapi kalau presidennya hidup berdasarkan iman, sesuai yang Tuhan bilang, ya kita berjalan sesuai, bukan karena presidennya, bukan karena presidennya kita turuti, betul? Apa kata presidennya, Iya. tapi berdasarkan apa yang presiden percayai yang cocok dengan kepercayaan saya kepada Tuhan. Itu harus landasan kenapa kita mau tunduk atau submit. Gimana? Iya. Itu harus dari ini. Karena apakah penglihatan itu iman? Enggak. Apakah kita mau hidup berdasarkan penglihatan cara pandangnya presiden yang harus juga diselamatkan dengan firman Tuhan? Apakah kita mau hidup berdasarkan pandangan saya ini kan penglihatan, toh? Betul nggak? Apakah kita mau hidup berdasarkan apa yang benar menurut pandangannya presiden? Kalian mau? Kalian mau? Tidak. Enggak dong, betul nggak? Saya mau hidup berdasarkan apa yang Tuhan bilang. Betul nggak? Iya. Dan apa yang Tuhan bilang itu iman. Dan kalau apa yang presiden bilang berdasarkan iman atau berdasarkan firman Tuhan, oke, saya mau submit. Tapi kalau yang pandangan ucapan presiden nggak sesuai dengan firman Tuhan, itu iman atau penglihatan? Kelihatan. Penglihatan. Boleh? Kok bisa faith itu apa tadi? Faith apa tadi sih? Mendengar firman Tuhan. Itu. Bukan. Kok dia bisa tulis faith terus dikasih tanda panah God? Apakah tadi kita sudah establish God kelihatan nggak? Enggak. Bukannya Evelyn yang bilang, tapi presiden tuh kelihatan ya, gitu kan? Ah, bukan apa yang bilang itu. Iren ya? Iren, Evelyn. Iren kalau nggak salah, suaranya sama-sama tadi kayaknya. Pokoknya dari ini. Jadi apakah Tuhan, presiden kelihatan atau enggak? Kelihatan. Kelihatan. Ahas, Saul, apakah orang kadang-kadang takut karena kelihatan, betul? Oh ya. Artinya kalau kita mau takut Tuhan, lebih sering ngelihat yang kelihatan atau lebih sering baca firman Tuhan? Lebih sering baca firman Tuhan. Ya, karena yang dilihat belum tentu sama dengan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu harus jadi fondasi kita kalau memang kita mau nggak takut manusia, tapi takut akan Tuhan. Karena kalau kita tahu cara kerjanya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan, kita nggak akan takut sama penguasa-penguasa bumi yang kerjanya cuma nakut-nakutin. Betul nggak? Kalau Tuhan sudah bilang di Daniel 5 seperti Belshazzar, waktumu habis, apakah malam itu Belshazzar terbunuh atau gimana? Terbunuh. Betul nggak? Kalau kita belajar Daniel 5, mene tekel upharsin, betul? Ketika malam itu kamu akan digantikan, kamu udah ditimbang dan ringan, betul? Kamu timbang dan kedapatan ringan. Kalau ditimbang itu penghakiman kan? Oh, iya. Jadi waktu di penghakiman kamu kedapatan ringan, artinya kamu akan digantikan, kamu terbunuh dan digantikan oleh raja siapa? Darius. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, Ronald. Ronald, silakan. Itu Kak, tadi boleh ulang yang papasinya. Oh, woman itu papacy. Itu kalau itu harus belajar Wahyu 17 dan Wahyu 13. Ayo Oke, ada Kak. bahasan, Cek. Apa?
Ayo adain pembahasan Wahyu 17:13. Apa waktu itu kan kita udah belajar bahwa yang tinggal di wilderness bukannya papacy. Ayo, harusnya Iren udah bisa jelasin loh. Kita kan Yang belajar 12:60 Wahyu. itu kah? Ya, Wahyu 17 di mana? Wilderness, betul nggak? Itu kan Wahyu 17, toh? Apakah ini kita dapatnya di Wahyu 17 juga? Iya. Wahyu 17 ayat 5, ayat 3, betul? Oh, Jadi jadi bawa ke wilderness itu kita ke Wahyu 12 ayat 14 dan 6, betul? wilderness itu yang melambangkan masa 1260 itu kan? Ya, 1260 siapa berkuasa? PPSI. Udah tahu, betul? Harusnya Evelyn nggak kaget. Hah? Woman kok papacy, betul nggak? Iya. Nah, itu dia, mantap. Nanti Ronald Thank review you, itu ya, Cek. belajar itu ya. Oke, Sally? Sini masih belum paham sih itu kenapa faith-nya God? Faith itu kelihatan atau enggak, Sally? Enggak, sih. God kelihatan. Oh, enggak. Yang bisa kita tahu firman-nya atau God-nya? Oh, firman-nya. Firman-nya kalau Sally dengar, Sally lagi berhidup berdasarkan iman atau penglihatan, sayang? Oh, iman sih. Iman. Jadi apakah ketika kita jalan berdasarkan iman itu menunjukkan saya submit sama God, bukan kepada presiden-presiden yang tidak menjalankan apa kata firman Tuhan. Gimana? Paham sih. Ya, jadi ini artinya ya. Kita tulis ini ya. For we walk by faith. Artinya di sini kita submit kekecilan ya. Kecilan nih, Cek. Siap sayang, dibesarin. We walk by faith. Kita submit kepada God melalui apanya? Firman. Firman-nya. Oke. Ya kan? Bukan kepada presiden-presiden yang kelihatan atau ini sight kan? Iya. Iya. Firman Tuhan, faith, betul? Roma 10 ayat berapa? Masih ingat nggak ayat hafalan? Ayat 17. Roma 10 Roma ayat 10 ayat 17. Betul. Ya kan? Sight, bukan kepada presiden-presiden yang kelihatan, yaitu sight yang tidak hidup berdasarkan firman Tuhan. Artinya kita tidak akan submit atau submit. Tidak. Tidak. Itu presiden-presiden atau petinggi-petinggi yang tidak hidup berdasarkan iman sebagaimana saya hidup berdasarkan iman. Artinya kalau saya nggak hidup berdasarkan firman Tuhan, saya submit sama presiden atau kepada God? Presiden. Presiden. Itu dia. Saya akan hidup berdasarkan apa yang saya jalani sehari-hari, apa yang saya pilih sehari-hari. Kalau saya setiap hari hidup nggak berdasarkan firman Tuhan, walaupun kita tahu, presiden ini ngomong nggak berdasarkan firman Tuhan, tunggu tanggal main, saya akan ikut omongannya presiden tersebut walaupun saya sekarang nggak setuju. Apakah cukup pengetahuan saya tahu tentang benar dan salah kalau saya nggak ngerti dalam hati terdalam dan saya nggak praktekkan dalam hidup saya sendiri bagaimana hidup berdasarkan firman Tuhan? Cukup nggak tahu benar dan salah tapi nggak hidupkan? Enggak sih. Hidup Nggak cukup. firman Tuhan itu gimana? Hidupkan firman Tuhan itu bagaimana? Coba pertanyaan saya ulang lagi. Ya, cara hidupkan firman Tuhan. Kayak mengapa? Evelyn tahu caranya gimana. Ayo, pas dengar firman Tuhan bilang, jangan mengingini barang milik orang lain, dihidupkan ya. Artinya Evelyn gimana? Enggak mengingini barang milik orang Itu lain. dia. Dan aplikasikan kepada semua firman Tuhan. Oh, oke. Thank you. Nah, itu dia. Oke, bagaimana? Bisa? Oke,
Apakah bisa ngerti ini we walk by faith and not by sight? Bisa? Bisa. Di dalam pemahamannya. Lebih dalam ya, Matthew? Oke, mantap, Iya, mantap. Kak. Oke, mantap, mantap. Oh. Tahu nggak? Dengan dia yang bisa ganti dan mengganti dan meletakkan raja, apakah dia yang the highest power atau the higher power? Yang mana? Highest. Yang meletakkan itu highest. Highest power kan? Iya. Ini Highest. dia. Makanya fear presiden, betul? Enggak. Give glory to presiden. Worship presiden. No, worship God. Give glory to God. Worship God. Fear God, betul? Ini highest power loh. Betul. Ini dia. Ya. Oke. Boleh sampai situ semua? Nah, kita sekarang masuk ke kutipan sekarang. Apakah KD, Delano, boleh jelas? Ronald, ada angkat tangan. Ronald, silakan. Itu Kak, woman-nya itu pakai A ya? Harus Woman-nya kenapa woman? Karena dia punya apa? Dia punya apa, Iren? Kenapa dia jamak? Kenapa Iren, Evelyn? Karena punya apa? Dia punya daughters. Ya, Betul. dia punya anak perempuan yang mirip Ronald sama Papacy. Oh, yang protes sama Itu Kak. Usahawan itu ya. Iya, itu kita belum lanjut kan, dan sekarang lagi belajar sejarah William Miller dulu untuk sampai ke anak kedua, betul? Ya. Iya. Nah, ya, betul, anak kedua, dan mau lihat anak pertamanya untuk jadi mamanya gimana, betul? Nah, itu. Kak. William Miller itu setiap hari apa? Tiap hari Selasa. Oke. Thank you. Kemarin karena kamu banjir, udah mulai kan? Sudah mulai yang Maleaki itu. Maleaki, kemarin bahas Maleaki 3:2, yang minggu lalunya kan sampai ayat 1 doang kan? Kemarin udah ayat 2 dan udah masuk gimana sikap-sikap William Miller gitu. Nah, tapi minggu depannya udah mulai tahun-tahunnya, jadi jangan miss ya minggu depan. Semoga nggak banjir ya, sayang. Mudah-mudahan. Amin. Nanti di review aja di udah. Oke, gimana? Sudah? Boleh masuk kutipan ya? Ada Iren Evelyn angkat tangan, silakan. Kak, Ya, saya mau tanya. boleh. Itu yang remove kings sama set up kings. Ya. Wisdom unto the wise, knowledge to them that no understanding itu God the Father atau Son of God? Nanti kita akan belajar itu sapa-sapa melalui sapa, oke? Itu nanti pelajaran yang untuk menjawab doanya kepada Bapak atau anak itu. Sekalian di situ. Oh, gitu Kak. Oke, thank you. Belum, Iya Kak. kayaknya saat minggu ini udah sampai ke ayatnya, oke? Oke, sampai ketemu minggu kita ya. Oke, sorry ya kalau mau dijawab semua nanti yang ini nggak selesai. Kakak rencana hari ini terakhir nih mau bahas air power. Kalau bisa, kalau enggak ya satu session lagi. Mana ya itu kutipannya? Tunggu ya. At his creation. Ini dia. Oke, sampai Revelation. Oke, semua ini. Ini di PP 667.1, oke? Oke, kita mau ini dulu, satu kalimat dulu. C, di mana C tadi C? PP 67.1 saya. Oke, C, thank you C. Sama-sama. C. Biasa ya. Tanya.
Boleh. Dominion itu kan sama kayak higher power, sama kayak reign. Ah. Tapi dominion itu artinya apa? Maksudnya kayak bener-bener bahasa Indonesianya, bukan kayak persamaan. Dominion tuh bukannya Tuhan memberikan kayak daerah kekuasaan gitu loh. Oh, Iya, oke, thank you, Ya. thank you. sama-sama. Oke, kita baca ini dulu ya. Kita minta gantian untuk baca. Kita minta ini dibaca oleh siapa yang ini? Mary Bell. Silakan baca. Halo. Ya. Mhm. Yang mana ini misi pada penciptaan? Iya. Nah, Pada penciptaannya, Adam ditempatkan dalam kekuasaan atas bumi. wow. Jadi, kita mau bikin timeline story, oke? Jadi, timeline story. Untuk kita ngerti jalan ceritanya, oke? Boleh semuanya? Jadi, kalian buat timeline story-nya ya. Siap. Oke. Dari kutipan ini. Jadi, supaya kutipan ini nggak asal lalu baca doang ya, tapi kita ngerti apa sih maksudnya. Delano Keidi Cika, silakan. Kan tadi kakak bilang apa? Kita mau bikin timeline story-nya. Timeline story itu artinya kita bikin kayak apa itu alur ceritanya kayak gimana gitu. Boleh? Dari Oh, oke, kutipan Kak. ini. Jadi kutipan ini kita mau tanya sama Aca. Pertamanya terjadi di mana yang Mary Bell baca? Apa yang pertama kali terjadi di mana? Di Eden. Di mana? Nggak ada Eden di kutipannya. Di bumi. Dan terjadinya saat kapan? Penciptaan. Penciptaan. Betul? Semua setuju? Setuju. Setuju. Setuju, mantap. Jadi kita bikin garis yang agak panjang. Oke? Oke, jadi yang pertama adalah waktu creation. Gimana? Dan di creation ini, apa yang terjadi di creation? Adam, Dominion. Dominion itu Adamnya di atas atau di bawah? Atas. Di atas. Jadi kata garis ini kan dominion over kan? Kita tulis ini aja. Atau di sini deh. Jadi Adam ini punya apa? Dominion yaitu apa? Ini Dominion. soalnya di Earth. Gimana? Semua yang di Earth, semuanya adalah dominion daerah kekuasaannya Adam. Gimana? Nah, Apakah semua sudah ngerti? Siap, ngerti Kak. Ngerti. Oke. Ya. Kak, Ya. berarti itu semua yang awalnya pada penciptaan Adam itu punya dominion over ke the earth. Betul. Itu dia. Boleh? Boleh? Boleh, Kak. Oke, mantap. Nih, kita belajar cerita, dan cerita ini akan terulang dan kasih tahu kita sudut pandang kenapa terjadi bisa ada kita sekarang di bumi, oke? Oke, sekarang kita minta Aca baca. oh ini. But by yielding to Indonesianya aja saya ini. tetapi dengan menyerah pada godaan dia dibawa ke bawah kekuasaan setan. Artinya sekarang peristiwa apa? Kedua. Apa namanya tadi itu yang Temptation, penggodaan, betul? iya. Waktu peristiwa penggodaan, ya kan? Dia menyerah godaan setan atau menang terhadap godaan setan?
Menyerah. Jadi Adam menyerah pada apa? Menyerah pada penggodaan, betul? Pada temptation. Oke, sekarang coba chat ke Kakak Geidi. Sekarang susunannya jadi kayak gimana? Silakan. Susunannya siapa yang pertama, kedua, ketiga? Silakan. Setelah temptation. Berdasarkan kutipan, silakan. Kak Geidi tunggu 1 menit. Setelah temptation, gimana dia punya urutan susunan ini? Kak, coba lihat Kak, kok lihat kutipannya lagi? Itu. Maaf Kak, boleh ulang pertanyaannya? Ya, setelah temptation, bagaimana dia punya susunan? Susunan 1, 2, kan 3. Adam sama the earth, kan? Susunan 1, 2, 3 kah? Ya, susunannya gimana setelah temptation, itu aja. Adam. Kalian mau kayak gimana? Ya, gimana Delana Cika? Kak, boleh lihat gambar yang tadi? Yang tadi yang mana ini? Iya, Kak. Thank you. Sama-sama. Oke, kita baca dulu ya. Itu susunannya maksudnya gimana ya Kak? Susunan tadi kan creation Adam the earth. Sekarang setelah temptation gimana susunannya Ronald? Gitu. Sili Oh, udah Oke. Oke, aku cek HP dulu ya. Thank you Iren. Thank you Evelyn. Kita nggak mau jawab benar salah dulu ya. Yang penting kalian listen aja. C. Ya. Kak, saya sudah. Sili udah di Zoom, C. Oke, thank you Sally. C. Thank you Ronald. Wuhui. Mantap banget ini. Oke, sudah 1 menit. Kita lanjut ya. Kita udah baca ya dari notifikasi ini. Thank you Hani. KD juga. Jadi di sini adalah waktu Adam setia atau enggak setia? Setia. Setia. Ya, dia dikasih dominion atau kata lain dominion apa? Power. Yang lengkap dong. Higher power, C. Ya, Higher higher power, mantap. Oke. Terhadap the earth, binatang semua kan? Sekarang dia digoda, Adam menyerah kepada penggodaan setan. Dibilang di sini he was brought under. Jadi sekarang Adam di paling atas atau siapa yang di atas? Setan. Setan. Bawahnya Adam. Jadi siapa penguasa bumi ini? Setan. Karena dia mengalahkan Adam dengan Adam menyerah pada setan di dalam apa? Gimana, C? Adam kalah, ya kan? Karena dia kalah menyerah pada penggodaan. betul. Artinya sekarang apakah setanlah yang punya dominion dan higher power? Iya. Bagaimana? Sekarang sampai detik ini, di earth ini adalah higher power-nya setan. Kalian bisa lihat nggak? Makanya Bapa di surga bilang apa? Jangan cinta dunia dan isinya. Karena semuanya dari otaknya siapa, anak-anak? Setan. Ya bisa ngerti nggak? Semua unsur dunia ini yang nggak berdasarkan firman Tuhan, yang coba dibenarkan manusia, itu dirancang
oleh setan yang menghasilkan kebinasaan pada umat manusia. Gimana, Ronald? Mengerti itu, Ronald? Ian? Mary Bell, ngerti? Ngerti, Kak. Ya, Miss. Makanya, semua rancangan setan, apapun itu yang kelihatan bagus sekalipun, harus benar-benar disesuaikan dengan Word of God. Gimana? Iya, perlu. Harus. Word of God itu sebagai center. Ya kan? Artinya, coba gabungin, coba kita mau pilih beberapa orang. 3 orang. Dan tolong, pertanyaannya adalah, buat kalimat. Buat kalimat. Buat kalimat ini, yang warna merah ini, buat kalimat dengan konsep Daniel 2:21. Silakan. Kita kasih 1 menit. Buat kalimat ini warna merah pakai konsep Daniel 2:21. Silakan. 1 menit kakak kasih waktu. Kak, maksudnya? Jadi kalian buat kalimat yang warna merah ini pakai konsepnya Daniel 2:21 yang tadi kita bahas, oke? Daniel 2:21 yang kita bahas. Ya. Oke. Tadi yang terakhir itu C. siapa yang terakhir ngomong tadi ya? Matthew ya? Ya, Kelly. Boleh ulang dia punya ini, C? Oh, pakai C. Ya, Oke, C. buat kalimat yang warna merah pakai konsep Daniel 2:21. Oke, sudah 1 menit. Matthew pilih siapa, Matt? Yang belum, silakan. Di bawahku Manda. Sudah, ini sudah dipanahin. Oh, sorry. Di bawahnya lagi Ronald. Oke, Ronald silakan coba. Maaf, Kak, aku masih belum bisa. Oke, Ronald pilih orang yang lain. Silakan. Ronald berarti belum kepilih ya? Ya. Ronald pilih siapa? Kak Hani. Oke, Hani silakan coba. Bentar, Cek, lagi nulis, Cek, bentar. Oke, Hani pilih orang lain. Hani pilih orang lain. Ini pilih Evelyn. Evelyn, silakan kalimatnya. Kalau menurut saya itu kan tadi setelah Satan, Adam, baru di Earth. Kalau menurut saya, menurut yang Daniel 2 ayat 21 itu Satan, King, terus baru every soul atau di Earth. Thank you, Evelyn. Semua jawabannya benar atau salah, yang penting udah usaha untuk menjawab itu nilainya 100. Jadi semangat ya semuanya. Nggak ada salah benarnya, oke? Usaha kalian. Coba. Sally tanya lagi sama Evelyn. Halo Evelyn, boleh ulang Evelyn? Ya, jadi itu Seven, King, terus bawahnya baru every soul atau the Earth. Kenapa? Gimana Mary Bell? Setan, dia jadi urutannya gini, Setan, King, baru every soul, itu kalimatnya. Ya, begitu. Oke. Boleh? Oh, Ya. boleh. Oke. Thank you, C. Evelyn, boleh, Hani kayaknya sudah siap. Boleh pilih Hani ya, Evelyn. Mundur ke Hani. Oke, Hani. Hani, silakan. Hani. Oke, C. Jadi setan itu tuh sama aja dengan raja. Sama aja dengan raja yang menguasai Adam, dan maka dari itu di Daniel 2:21 itu Daniel Adam itu menyerah itu seperti
orang bijaksana itu bukan orang bijaksana, maksudnya Adam itu menyerah seperti dikuasai oleh setan. Oh, oke, dikuasai setan ya. Thank you, Hani. Oke. Evelyn pilih orang lagi ke terakhir, ketiga. Oke. Katie, silakan coba Katie. Angka tadi apa? Kalimatnya apa? Kalimatnya itu Yang sesuai Daniel 2:21. Itu kalimatnya tuh setan, terus king, terus yang ketiga itu evil soul. Oke, thank you Katie. Pilih satu orang lagi lah, 4 berarti. Siapa, Kay? Siapa, Kay? Halo, Katie. Boleh pilih orang, Katie? Oh iya Kak, aku mau pilih Kak Iren. Oke, Kak Iren, silakan Kak Iren. Apa kalimatnya? Kalau aku sih, yang menurut konsep Daniel 2:21 ya. Bentar, sabar. Kalau aku itu yang kan setelah setan lagi Adam menyerah pada penggodaan setan, berarti kan dia tunduk pada setan. Nah, kalau kalimatku itu setan yang jadi higher power-nya. Adamnya yang jadi kayak evolusi gitu. Oh, oke. Thank you semuanya yang udah jawab di pertanyaan bagian ini. Kita lanjut ke konsepnya. Tadi, konsep Daniel 2:21 apa? Tuhan bisa remove, bisa set up ya kalau nggak salah. Enggak. God can remove kings and set up Artinya, kalimatnya God sama apa wisdom itu ya kalau nggak salah ya gitu dah. Coba baca. 2:21. And he changed the times and the seasons. He removed kings and set up kings. He giveth wisdom unto the wise and knowledge. Evelyn. Baca yang di papan saya. Oh, God removed atau remove ini berarti? Remove. God removed kings and set up kings. God removed Adam and set up Satan. Setuju nggak? Iya. Itu dia. Boleh? Apakah setan berkuasa seizin Tuhan atau seenaknya setan aja? Dia mau ke atas atau Tuhan izinkan? Tuhan izinkan. Itu dia. Boleh? Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, berarti setan tidak berkuasa kan? Betul. Jadi apakah yang terjadi itu seizin Tuhan semuanya? Iya. Itu dia. Jadi kalau kita tahu Tuhan yang kontrol semuanya dan kita adalah anak Tuhan, apakah kita akan ketakutan hidupnya? Tidak. Akan khawatir. Kalau semua yang atur, yang bahkan yang letakkan setan, yang set up setan untuk jadi higher power atas dunia ini adalah Tuhan. Gimana? Bagaimana dia remove, singkirkan Adam? Oke, setan sekarang saya izinkan. Betul nggak? Ronald, bisa ngerti nggak Ronald? Bagaimana? Manda, Uli, bisa? Bisa, C. Ya, itu dia. Nona Semi, Aca ngerti? Ngerti.
Oke, mantap. Ian gimana? Ian bisa? Sally bisa? Evelyn ada angkat tangan? Mau coba jelasin ulang. Jadi Oke, silakan Evelyn. Jadi king pertama di bumi di Earth itu adalah Adam. Nah, kan ada tertulis itu God bisa remove kings dan set up kings. Berarti ini karena kalau dia kalah dalam pencobaan itu, berarti Tuhan remove Adam dan yang menang itu yang di set up, begitu kah? Sejauh ini adalah setup ini artinya Tuhan izinkan kan? Kalau walaupun kalau misalnya setan menang tapi Tuhan nggak izinkan, apakah nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun setan menang pun, tapi kalau Tuhan izinkan bisa nggak? Nggak bisa. Jadi walaupun kejahatan seakan-akan menang, apakah karena Tuhan izinkan aja supaya menyatakan karakter jahatnya? Iya. Itu dia. Boleh? Bukan karena setan ada kuasa ya, dia bisa menang, dia jadi no. Tuhan izinkan setan di atas supaya dia jadi higher power, supaya yang di bawahnya ngelihat karakter aslinya gimana. Jadi itu maksudnya tuh Tuhan izinkan Adam kalah. Bukan Tuhan izinkan Adam pilih kalah, betul? Dan Tuhan yang izinkan setan untuk jadi higher power atau dominionnya. Gimana? Bisa? Oh, jadi Adam itu yang memang pilih kalah karena dia punya power of choice. Lalu yang kan setan kan yang menggoda. Jadinya karena yang Adam ini pilih untuk kalah, Tuhan izinkan si setan ini naik jadi higher power. Betul. Oh, oke. Thank you. Oke, bisa ya? Semua? Bagaimana? Yang lain udah ngerti bener nggak? Ronald, silakan tanya ya kalau kurang ngerti. Delano, Cika, Katie ngerti ini? Jadi walaupun kita ngerti Kak. Oh, puji Tuhan. Jadi apakah Katie, Delano, Cika bisa ngelihat walaupun dunia ini di bawah kekuasaan setan, tapi kalau kita kenal yang bisa menggeser setan, perlu khawatir nggak? Enggak, Kak. Nggak perlu. Makanya hidup jangan berdasarkan hal-hal dunia, karena kita akan menjadi bulan-bulanannya setan. Betul nggak semuanya? Kita akan dikontrol sama setan melalui hal-hal yang dia tawarkan di dunia. Makanya anak-anak muda jangan terperosok sama semua yang unsur-unsur dunia, dari lagu-lagu dunia, musik-musik dunia, film-film dunia, game-game dunia. Tinggalkan, karena itu setan punya. Apakah kalau kita mengiyakan apa bikinannya setan, kita lagi submit nggak sama setan? Iya. Apakah yang submit artinya lagi sembah setan? Iya. Jadi nggak perlu kita bilang, kita nggak sembah setan. Dengan kita mengiyakan dan menikmati rancangan-rancangan setan, kita lagi submit sama dia. Gimana? Boleh lebih jelas lagi anak-anak muda? Boleh. Itu dia. Pokoknya apakah yang keluar dari setan ada yang baik nggak? Walaupun kelihatannya baik kalau tanpa baca firman Tuhan, kan? Dan saya percaya kalian semua di sini untuk melihat yang benar dan salah, supaya dengan kuasa Tuhan untuk tinggalkan semua yang salah-salah. Betul nggak? Iya. Itu dia. Saya percaya kalian semua adalah anak-anak muda, Bu, yang bukan untuk nggak tahu mau ngapain belajar. No, kalian belajar untuk tinggalkan hal-hal dunia. Walaupun kalian sekarang lagi bergumul ataupun sudah ada yang menang, tinggalkan hal-hal dunia yang lain. Berjuang terus, maju terus, karena setan dan semua rancangannya nanti dibinasakan. Gak ada satu unsur pun yang dibuat setan akan dibawa ke surga. Make sure sebelum ke surga, tinggalkan semuanya. Gimana? Boleh? Bisa, KD? Delano, Cika, Manda? Boleh. Iya Kak. Jadi ya, penting itu.
Jangan kita bilang mengaku-ngaku mau ke surga, tapi kita masih menikmati unsur-unsur bikinannya setan di dunia. Kita masih submit higher power-nya setan. No, kita harus submit higher power-nya the highest power, betul? Yaitu Tuhan melalui firman-Nya. Ingat-ingat itu ya, semuanya ya, bisa? Oke? Jadi, setan di sini sekarang menjadi God of this world. Betul nggak? Coba kita baca ayatnya ya. Dua Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4. Sorry, harus di restart. Gimana Mary Bell, bisa ngerti? Hani, bisa? Ya, Cek. Gitu Tuhan. Ada yang kata ngerti? Iren ada bilang? Ian, mantap Ian, ngerti ya? Oke, Iren ada angkat tangan? Kak. Ya. Itu berarti setan itu kan udah jadi higher power. Jadi setan itu punya dominion over the earth. That's right. Nah, dengan kita kayak menyukai yang dibuat setan, kita sama aja menyembah atau tunduk kepada setan. Yes. Nah, saya menanya itu gimana Pak, misalnya itu kayak gimana Kak orang ini biar tahu kalau misalnya ini rancangan setan. Oke, kalau gitu baca 2 Korintus 4 ayat 4. Iren, Pak. Apa Kak? 2 Korintus 4 ayat 4 coba baca dulu. In whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Wow. Jadi, God of this world ini, setan, betul? Iya. Alat-alatnya, dia blinded. Blinded itu apa? Membutakan. Pikiran-pikiran orang yang tidak percaya, betul? Gimana percaya? Gimana ada iman kalau yang dilihat hal-hal dunia terus? Bisa ada iman? Enggak. Mustahilah. Makanya kenapa, apakah di akhir zaman ini perlu masih lihat-lihat hal yang bukan firman Tuhan untuk supaya hasilkan iman? Apakah hal-hal yang bukan firman Tuhan itu bisa hasilkan iman untuk kita enggak? Enggak. Enggak lah. Betul? Misalnya, ya, waduh, ini grup band Korea ini loh, apa namanya, lagi nyanyiin lagu kemanusiaan. Tapi yang kita lagi ngelihat cantik gantengnya semua, tapi apakah cantik gantengnya itu semua ada yang dioperasi, lalu dibandingkan Adam dan Hawa, apakah cantik dan ganteng? Apakah kalau Adam dan Hawa ngelihat artis-artis Korea sekarang dibilang jelek sekali kalian? Gimana? Iyalah. Gitu. Adam itu image apa sama kayak Tuhan kok. Apakah dia adalah yang perfect, betul? Jadi iya, di our likeness. Apakah pandangan orang yang nggak pernah belajar firman Tuhan menilai sesuatu selalu dari luar sehingga tertarik, betul? Iya. Nah, itu dia. Setan ingat biduan suara surga loh. Betul? Dia ciptakan musik-musik lagu-lagu, betul? Iya, iya. Untuk memikat hati anak-anak muda supaya waktu terang gaspol bersinar, mereka nggak tertarik. Gimana?
Oh, wow. Bisa lihat? Jadi mau lama-lama untuk Bisa, pertahankan itu, buang semua. Karena itu membuat kalian nggak tertarik sama gospel of Christ yang mau menyelamatkan kalian. Apa sih salahnya? Salah karena kalian mau pilih yang higher power, yang palsu, bukan the highest power. Salah nggak kalau pikir memilih higher power palsu? Salah atau benar? Salah. Salah lah, betul nggak? Iya. Itu dia, bisa dilihat ya. Jadi kalian udah bisa berhati-hati nggak sekarang? Dari yang kalian dengar, dari yang kalian lihat. Jangan bilang, nggak apa-apa. Karena bisa membutakan, boleh? Caranya gimana Boleh, Kak. kalau nggak dibutakan? Belajar firman Tuhan, betul nggak? Iya. Apakah kalau kalian nggak belajar, tahu nggak kalau itu semua membutakan? Enggak tahu. Jadi caranya gimana, Iren? Belajar firman Tuhan. Boleh, Iren? Ya, Kak. Oke. Ada yang tanya? Oh, nggak ada. Iren angkat tangan lagi atau gimana? Oke. Mari kita baca lagi ya. Jadi, apakah walaupun setan mencoba untuk membuat kita menjadi setan tuh mau kita submit sama dia kan, bukan submit sama Tuhan kan, betul nggak? Iya. Tapi apakah dengan kita belajar ini, kita akan tahu kita harus submit sama siapa, Sally? Setan. Apakah kita harus submit sama setan? Enggak, Tuhan. Tuhan. Betul nggak, Sally? Iya. Ya, walaupun kita lagi ada di bawah kuasanya setan, kita bisa pilih untuk submit kepada siapa? Tuhan. Dan kita ingat kenapa kita harus submitnya sama Tuhan, karena setan pun diizinkan berada di posisinya. Dia bisa sombong nggak kalau diizinkan aja? Kalau dia sombong ya. Tapi kita harus tahu loh, supaya kita bisa menjadi pekabar 3 malaikat yang tidak takut apapun, kita harus tahu posisinya setan ini. Dia pikir aja dia lagi menguasai dunia, padahal cuman kayak sementara doang. Gimana? Iya. Oke? Jadi kalau kita ikut gayanya dan semua rutinitas dunia ini, semua pola-pola dunia kita ikutin, kita lagi mengikuti yang sementara, kita lagi di bawah arus yang sementara. Apakah tujuan kita sementara atau kekal? Itu harus jadi pertanyaan kita, betul? Jangan saya pikir saya lagi menuju kekekalan, tapi pilihan saya yang sementara semua. Gimana? Itu harus dipikirkan ya anak-anak muda? Iya. Itu dia. Harus dipikirkan dong. Jelas ya? Oke. Kita mau baca lagi ya. Tadi komedi nggak sabi ngomong. Jelas Kak gitu kayaknya, putus-putus tapi. Oke. Dia bilang di 2 Petrus 2 ayat 19 dibilang ketika manusia dikalahkan, dia sekarang dibawa ke dalam tawanannya siapa? Setan. Apakah? Coba kita baca ayat. Kita buka ini aja bagus nih.
Iya. Wow. Oke. Mari kita lihat. Kita bandage kan? Ini cuman ayat aja ya. Kita baca. Mary Bell, silakan. Oke. Ah, Tadi kutipannya di mana? PP 67.2 Mary Bell. Oke, Galatia 4 ayat 3 ya. Demikian pula kita adalah anak-anak, betul? Kita baca Iya. Inggrisnya aja ya. Kita di mana? In apa? We're in bondage under the elements of the world. Betul nggak? Apakah kita terkurung di bawah bondage itu apa ya? Bondage itu kayak tawanan, betul? Tawan. Elemen-elemen dunia, betul? Dari gaya hidup, betul? Pekerjaan, semua diatur sama roh dunia, betul? Jadi bondage itu tawan. Ditawan. Oh. Walaupun udah merdeka, tapi ditawan. Gimana? Oh. Ya? Oke. Itu dia. Ya. Jadi ditawan. Kayaknya kalau nggak sesuai dengan yang dunia bikin itu aneh. Nggak mungkin. Nanti gimana gitu. Padahal kita lagi mau ikutin perintah pencipta semesta alam. Bagaimana? Yang mana orang-orang yang buat peraturan dunia yang mau meninggikan diri ini hidup berdasarkan kuasa firman Tuhan yang kita pertanyakan. Nanti gimana? Nah, gimana? Kita lebih baik menuruti peraturan yang kelihatan dan nggak menyusahkan kehidupan sementara kita walaupun kehilangan kehidupan kekal daripada ikut firman Tuhan tetapi kehidupan sementara jadi susah tapi nggak kehilangan kehidupan kekal. Kalian pilih yang mana? Itu pilihan loh. Yang mana kita pilih? Kita mau pilih, kita ikutlah ini presiden. Karena kalau nggak ikut, nanti kehidupan sementara saya susah. Saya makan apa? Tapi dengan ikut submit dengan roh dunia, apakah kita lagi submit sama Tuhan itu? Enggak. Apakah saya mengorbankan kekekalan saya demi yang sementara? Saya korbankan, saya punya hak kesulungan untuk menjadi anak-anak Tuhan, betul? Demi sop kacang merah. Enggak. Bagaimana? Apakah saya mau korbankan saya punya hak supaya bisa jadi anak-anak Tuhan demi nanti makan gimana ya? Gimana? Nanti ini gimana ya? Gitu. Kamu lupa ya kalau dunia dan semesta alam ini bahkan kuasa yang sedang memberikan paksaan semua gencetan dari kuasa pemerintahan itu punyanya Tuhan. Lupa ya? Kalau kamu ketakutan, apakah itu bukti orang-orang yang nggak kenal Tuhan dan firman-Nya yang dahsyat? Apakah kita dalam hidup, makanya jangan terlalu banyak hal-hal dunianya sampai nggak kenal elemen surga gimana? Lagu-lagu TikTok semua dari A sampai Z kenal, tapi firman Tuhan di mana ayatnya yang menjadi nafas hidup kita saya nggak tahu. Apakah mengerikan anak-anak muda yang kayak gitu? Bagaimana? Iya. Mengerikan sekali. Betul, mengerikan. Bahkan jantung kita berdegup ini karena firman Tuhan. Kita nggak kenal firman Tuhan dahsyatnya semua. Makanya probation untuk kenal Tuhan, bukan untuk lebih kenal siapa penyanyi, apa lagu barunya, semuanya saya mau jadi kayak mereka. Jadi image of God harus menjadi kita punya patokan dan tujuan hidup, betul? Iya. Oke, dibilang ini saya ada di tawanan. Terus gimana dong? Bahaya dong ini, gitu kan? Tetapi waktu-waktunya genap, Bapak kirim anaknya, betul? Dari perempuan, betul? Dan sekarang dia di bawah hukum, betul? Lalu ayat 5, dan dia mau tebus yang di bawah hukum agar jadi anak adopsi. Apakah ini hak kesulungan
Esau. Setan mau kita jual hak kesulungan untuk jadi anak adopsinya Bapa di surga dengan kita ketakutan. Nanti makannya piye kalau ikut firman Tuhan. Kalau ke CL piye nanti piye. Tuhan yang janji, Tuhan yang akan genapi. Gimana? Jangan jual hak kesulungan kita demi sesuap nasi. Lebih baik nggak makan sesuap nasi daripada hak kesulungan dirampas setan. Ingat, tujuan setan di dunia ini mau rampas hak kesulungan kita. Supaya kita nggak jadi anak adopsinya siapa? Setan. Tuhan. Masa nggak jadi anak adopsinya setan? Tuhan. Setan mau rampas hak kesulungan itu loh, supaya kita jadi anak adopsinya. Dengan buat kita ketakutan dengan kuasanya yang cuman Tuhan izinkan malu-maluin. Kalau kita tahu nggak berdayanya dan udah dikalahkannya setan, kita nggak mau loh ditipu sama orang yang udah dikalahkan, mau? Enggak. Itu dia, percaya sama Bapa. Jangan sepelekan kata-kata Bapa. Jangan kata-kata manusia yang fana membuat kita jadi ketakutan dan nggak mau ikut apa instruksi Tuhan. Binasa itu hasilnya. Kita hidup berdasarkan perkataan tetangga saya, setuju? Enggak. Saya hidup berdasarkan perkataannya saya punya bibi. Tante, om, kakak, adik, betul? Tidak. Saya hidup berdasarkan firman Tuhan, titik. Walaupun kamu mau presiden kah, mau apakah, kalau kamu nggak sesuai firman Tuhan, walaupun kamu ancam saya nggak bisa jual beli, nggak bisa ke pasar, nggak bisa ke sini, nggak bisa ke situ, instruksi Tuhan mantap. Kita disuruh nanam kok, betul nggak? Kita nggak usah beli. Kalau kita harus memang beli di kita punya kebun sendiri, betul? Makanya kita belajar nanam, dan itu semua Tuhan punya rancangan supaya nanti latihan nanam di sini untuk nanti mencintai pekerjaan berkebun di surga, betul? Wah, iya. Mantap toh, Matthew. Nggak ada hama, betul nggak Matthew? Nggak usah dikasih pupuk-pupuk yang ini karena tanahnya udah subur dari nggak pernah kesuburannya habis. Gimana Matthew? Bunganya nggak pernah layu, buahnya nggak pernah busuk. Mantap nggak berkebun di surga nanti? Gimana kita mencintai berkebun di surga kalau kita nggak pernah belajar berkebun di sini? Gimana bisa? Bukannya yang di dunia yang baru, Kak. Oh ya, dunia yang baru. Nanti di dunia yang baru, betul. Itu dia. Oke? Boleh semuanya? Ingat itu ya. Wow, excited ya. Kita doakan semua pergumulan teman-teman kita. Ayo kita ke country. Di kota akan semakin sulit. Semua dan hal-hal perkara akan membuat kita submit sama higher power yang salah. Ya, walaupun nanti kita di country pun nanti kita akan dikejar dan semuanya, tapi kita tahu bahwa saat masanya ketika nanti dirampas kita punya rumah, kebun diambil semua, Tuhan yang akan take care. Tapi seenggaknya kita sudah cicipi kepercayaan Tuhan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan dengan kita menurut perintahnya. Walaupun suatu yang mustahil, nggak mungkin counter living, jadi tambah yakin percaya sama Tuhannya. Terus melihat tanaman Tuhan, tambah yakin lagi sama firman Tuhan. Ini kuasa Tuhan nih. Nah, itu dia. Terus di alam kita lebih di-clear, di-cleanse, kita punya pikiran-pikiran, nggak lihat iklan-iklan McD, nggak lihat iklan-iklan warteg-warteg percelele dan semuanya, betul? Hal-hal yang ada di jalan-jalan kalau di kota, betul? Hal-hal yang aku pengen ini, pengen itu, semua di-cleanse karena lihat tanaman-tanaman semuanya. Nah, apa kalian tahu bahwa counter living adalah
salah satu yang mendukung kita punya program pekerjaan keselamatan. Boleh semuanya? Bisa? Ajaib. Ajaib ya. Puji Tuhan. Kita doakan semuanya supaya bisa tembus untuk memilih dan percaya walaupun dilihat dunia aneh. Ngapain kamu? Aduh. Nanti tunggu tanggal main kamu ngerti apa yang saya sedang lakukan sekarang, karena yang harus saya lakukan itu harus saya bikin dengan iman. Betul nggak? Apakah Nuh bikin bahtera di gunung harus ada iman yang gede atau gimana? Iman yang gede udah diolok-olok lagi. Bikin bahtera paling nggak di sebelah pantai ya, ini di gunung loh, gimana? Udah diolok-olok, diejek-ejek. Ya, nggak apa-apa. Ya, itu ejekan, diolok-olok, ini kamu nggak benar, itu bukti bahwa benar, boleh? Iya. Kalau yang diolok-olok malah kita harus tanda tanya, kita salah atau kita benar nggak ini kalau kok nggak ada yang ngolok-ngolok, gimana? Boleh ya? Ya, oke, Abigail silakan. Sorry, Miss, saya nggak tangan. Oke, kalau gitu kita mau sampai sini dulu. Kalian coba renungkan dulu. Kutipannya belum habis juga. Tapi kita nggak mau baca cepet-cepet, tapi kalian ngerti tiap kata-katanya apa yang mau ditekankan dalam kutipan. Itu lebih penting buat Kak Geidi. Gimana? Bisa? Ya, Bisa, Ronald? bisa. Geidi? Semua ya? Bisa? Itu dia. Bisa, Kak. Aku mau apa? Mau nanti kan kita di surga 1000 tahun kan? 1000 tahun dulu, terus di dunia baru. Waduh, mantap ya Ronald. Nanti kita jalan-jalan ya, naik pakai sayap ya, bukan naik sayap, pakai sayap kita ya Ronald. Dan semua ya. Iya, Kak. Waduh. Kita pergi untuk merawat kebun kita, betul? Nanti kan kalau di Ellen White punya tulisan kan setiap orang nanti kan punya rumah kan? Nanti di situ ada rak-raknya untuk taruh kita punya mahkota. Waduh, mantap nggak? Iya. Wow. Terus kita nanti mengurus kebun-kebun kita. Aduh, senang nggak? Senang, Kak. Iya. Kita lihat. Ada nggak yang di surga nanti profesinya nanti jadi dokter? Enggak. Jadi apa cita-cita jadi dokter kalau di surga nggak ada dokter, nggak ada yang sakit, gimana? Iya. Apakah jadi kita mau pelajarin ilmu kedokteran semua? No, pelajari firman Tuhan, gimana? Iya, Cek. Itu dia. Kita mau ambil akuntansi Menteri Keuangan. Emang di surga ada uang-uang, ada bank nanti? Cita-cita untuk jadi perbankan yang handal rubuh kalau mau ke surga. Gimana? Saya mau jadi pramugari. Buat apa? Ada sayap, betul nggak? Iya. Ya kan? Jadi sekolah yang paling mantap adalah sekolah belajar firman Tuhan untuk menyiapkan hidup di surga. Bagaimana? Jangan. Oke? Kita mau bilang sesuatu walaupun tajam, tapi ini benar, oke? Jangan sampai kita punya waktu habis dirampas setan karena kita ikut pendidikan yang dirancang setan di dunia ini. Semua pendidikan karena higher power-nya kita tahu setan, semua di bawahnya siapa? Setan. Oke, itu aja. Selamat bergumul, selamat menang. Tuhan memberkati kita semua. Boleh semuanya? Boleh, Kak. Boleh, Kak. Oke, puji Tuhan. Semangat semua ya. Jadi nanti diupload ke YouTube kan, Kak? Iya, diupload di YouTube. Mantap. Oke.
Thank you. Ian gimana Ian? Kakak doakan dia punya baterai memorinya kembali Iya, seperti Kak. biasa ya. Oh, siap, Kak. Oke, kalau gitu kita mau pray. Di sini ada Ronald kelihatan. Jadi Ronald yang akan closing prayer. Thank you Ronald. Oke. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penjagaanmu dari tadi pagi hingga malam ini. Sekarang kami sudah selesai BS. Berkati apa yang kami dengarkan bisa kami ingat selalu. Berkati kami Tuhan sepanjang istirahat kami pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Ronald. Thank you, Ronald. Semuanya. Dadah, goodbye semangat. Thank you, Selamat Kak. semuanya. Tuhan memberkati. Bye. Merida, Sustianti, Tante Ria. Permisi. Ani, Ian, Matthew, Cici Linda, Evelyn. Dadah. Sampai.